Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Manazu Hafiz, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Kalam. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pemikiran kalam Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama, riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah di sebuah desa di daerah Al-Garbiyah, Mesir Hilir, sekitar 140 km dari Kairo, dari seorang ayah asal Turki bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan seorang ibu berkebangsaan Arab, keturunan Umar bin Khattab. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya pindah ke desa Mushalat Nas. Disinilah Abduh dibesarkan, diajari membaca, menulis, dan mengaji, sehingga dalam waktu 2 tahun ia sudah hafal Al-Quran sekalipun baru berumur 12 tahun. Yang kedua, pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada 2 persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh, yaitu pertama, membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah atau ulama sebelum abad ke-3 Hijriah. Sebelum timbulnya perpecahan, yaitu memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah ataupun dalam tulisan-tulisan di media massa. Pemikiran kedua Syekh Muhammad Abduh yaitu kebebasan manusia dan fatalisme. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang harus ada dalam diri manusia. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. 3. Sifat-sifat Tuhan. Abduh menyebut sifat-sifat Tuhan dalam risalahnya. Ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Yang keempat, kehendak mutlak Tuhan. Menurut Abduh, kekuasaan Tuhan itu tidak mutlak atau tidak absolut, tetapi dibatasi sunnahnya yang mengikuti hikmah disyariatkannya agama yang semuanya tergantung pada kehendak dan perbuatan manusia. Yang kelima, keadilan Tuhan. Pertama, Muhammad Abduh dalam masalah keadilan Tuhan mempunyai konsep nafi al-zum. Konsep nafi al-zum ini terkait dengan al-jaza atau balasan amal perbuatan manusia yang termasuk di dalamnya orang mukmin dan orang kafir. Kedua, makna konsep nati al-zum tersebut bahwa Allah tidak akan mengurangi pahala seseorang sedikitpun meskipun sebiji jarah atau biji sawi. Ketiga, mengenai jaza atau balasan amal. Ada 2, yaitu yang pertama, pahala merupakan balasan amal, yaitu amal buruk dibalas dengan semisalnya tidak kurang, tidak lebih, dan perbuatan baik dibalas dengan 10 kali lipat. Kemudian yang kedua, bukan hanya merupakan balasan amal, tetapi merupakan tambahan anugerah pemberian dari sisi Allah. Yang keenam, antropomorfisme, karena Tuhan termasuk dalam alam rohani. Rasio tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Abduh hanya memberi kekuatan besar pada akal, berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh dan roh makhluk di alam ini. Dengan demikian, kata al-arsy dalam Al-Quran berarti kerajaan atau kekuasaan, kata al-kursy berarti pengetahuan. Yang ketujuh, melihat Tuhan. Muhammad Abduh hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanzih atau keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan, sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya kepada orang-orang tertentu di akhirat. Yang terakhir, yaitu perbuatan Tuhan. Muhammad Abduh ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 78 yang membahas mengenai perbuatan Tuhan, menjelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang baik atau buruk semua terjadi karena kehendak Allah. Dengan
sunnah atau hukum alam dan tantangan sebab musababnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.